Perkenalkan, nama saya Nur Ajlin, saya dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo. Saya dari kelas A dengan nomor stambuk L1A118.012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apusan darah pada ternak. Pada praktikum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi gambar sel darah merah serta sel darah putih dan memahami fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin berfungsi untuk mengundurkan oksigen ke rongga. Eritrosit merupakan identifikasi penyebab kekurangan anemia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan darah adalah pembuatan preparat darah apus, kemudian melakukan pengamatan darah untuk mendapatkan hasil maksimal. Tujuan praktikum: mahasiswa dapat mengetahui proses pembuatan apusan darah pada hewan ternak. Luaran praktikum: mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat apusan darah pada ternak. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu: 1. Mikroskop yang berguna untuk memeriksa atau menganalisa preparat apusan darah. Yang kedua, kapas sebagai alat sterilisasi pada saat pengambilan darah hewan ternak. Yang ketiga, ada objek gelas yang digunakan untuk menampakkan objek yang akan dilihat atau dianalisa dengan menggunakan mikroskop. Yang ketiga, ada cover glass, di mana cover glass digunakan untuk melindungi atau menutup sampel yang akan diamati dalam praktikum. Selanjutnya ada spoid. Spoid digunakan untuk mengambil sampel darah pada tubuh hewan ternak. Lanjut pada bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu hewan ternak, di mana hewan ternak digunakan sebagai objek atau media pengambilan sampel darah, di mana sampel darah yang diambil nantinya akan digunakan sebagai media pengamatan di bawah mikroskop. Yang kedua, alkohol sebagai bahan. Ketiga, mensterilkan alat yang akan digunakan. Yang ketiga, ada metanol sebagai larutan fiksasi. Yang keempat, ada cat Giemsa untuk mewarnai membran sel atau inti sel. Metanol ini berfungsi sebagai larutan fiksasi. Fiksasi digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa mengubah struktur dari sel darah yang akan diamati. Selanjutnya, cat Giemsa. Cat Giemsa ini berfungsi untuk memberikan warna pada apusan darah agar mudah untuk diamati. Kemudian, kita masuk pada prosedur kerja. Tahap pertama adalah mengambil sampel darah hewan ternak. Terlebih dahulu, bagian tubuh hewan ternak yang akan kita ambil darahnya itu harus dibersihkan atau disterilisasi menggunakan alkohol. Pada praktikum ini, kita menggunakan ayam sebagai hewan ternak yang akan diambil darahnya. Darah diambil pada bagian vena pectoralis dari hewan ternak menggunakan spoid. Selanjutnya, sebagai satu tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung dari kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dari kaca objek, yang lain dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah, kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri, sehingga terbentuk film atau selaput yang tipis juga rata di sepanjang kaca objek. Pengulasan dapat dilakukan pada 2 atau 3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang dibiarkan hingga kering. Setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini bisa dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian merendam ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fiksasi, preparat ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemberian cat Giemsa.
Pewarnaan dengan GMSA dilakukan dengan cara meneteskan cat GMSA pada gelas objek dan preparat hapus. Kita harus pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek ini tertutupi atau terwarnai oleh larutan GMSA. Pewarna yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah pewarna GMSA 10%. Tujuan dari pewarnaan adalah untuk mempertajam atau memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelaah di bawah mikroskop. Kemudian, preparat hapus darah tadi dicuci dengan menggunakan aquades atau air, setelah itu dikeringkan. Setelah kering, preparat dapat diamati atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop.